sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi ini adalah rekan-rekan Bapak Ibu guru saya, selain dari SDN Bleberan juga berasal dari beberapa daerah, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Jombang, kemudian dari yang paling dekat ini dari Lombok, teman saya Iftimia Hafsah. Bagaimana kabarnya Bu Timi? Halo. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana di sana, sudah hujan? Belum sampai sholat istiqo kemarin. Sama Bu, di sini juga sangat panas, belum hujan-hujan. Oke. Terima kasih waktunya Bu Timi. Nggak repot hari ini, sore ini. Ndak, Bu, untuk Ibu ndak repot. Terima kasih loh, Nge. Nge, ini teman saya yang paling jauh rumahnya sebenarnya di Mojokerto, tapi dapat rezekinya di Lombok. Ya betul nggih Bu Timi, nggih? Nggih, Bu, betul. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk mempresentasikan layar saya. Sudah tampak, Bapak Di Ibu? saya belum, Bu. Belum, Bu Intan, belum tampak apa-apa. Oh, nggih. Videonya saya nonaktifkan dulu, nggih. Kayaknya koneksinya ini agak lemot. Tereng nampak? Belum. Belum tampak, Bu. Belum Bentar, tampak, nggih. Bu. Nggih. Jenengan pindah mawon, Bu. Pindah kemana, Bu Timi? Pindah tempat, Bu. Niku jadi rejo jelek sinyale. Putar dari drive apa, Mbak Intan?
Cek, cek, cek. Sudah, Mbak. Apa sudah masuk suaranya? Nggih, nggih. Ngapunten. Dan langsung. Sampun terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama memuat disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Yang pertama, miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid. Guru mampu merubah atau menguatkan karakter murid. Jadi melalui kritik, melalui hukuman, melalui hadiah atau yang kita berikan kepada murid, saya berilusi bahwa guru itu mampu mengubah karakter atau menguatkan karakter murid. Begitu, itu miskonsepsi atau ilusi saya sebagai guru sebelum mempelajari modul ini. Nah, di sini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, kita ubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita ubah menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah menjadi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Kalau istilahnya sekarang itu win-win solution. Lanjut, disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai seorang guru, kita memiliki visi untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal di sini maksudnya itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lanjut, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
Kemudian yang kedua ada penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Keempat itu kebebasan, yang kelima ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Atau biasanya ya kita lakukan untuk menghindari hukuman saja. Nah, itu motivasi-motivasi perilaku manusia yang ekstrinsik. Kemudian kalau intrinsik itu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi perilaku itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena pujian atau bukan untuk menghindari hukuman. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru. Jadi guru itu sebenarnya dibagi menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru menjadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir itu manajer. Kita bedah satu persatu contoh dari penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kita buat kasus ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat hari Senin waktu upacara bendera. Kalau saya sebagai seorang penghukum, saya akan menerapkan seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah penerapan guru sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya akan berkata seperti ini, sudah berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu adalah contoh kalimat pembuat merasa bersalah kepada murid. Kemudian yang ketiga, kita berperan sebagai teman. Seperti ini contohnya, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, jangan diulangi kesalahannya. Gitu. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar aturan sekolah, setelah ini kamu beli atributnya di koperasi sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, kita sebagai seorang manajer. Contohnya begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, saya sendiri sebagai seorang guru, jujur lebih banyak menjadi seorang penghukum, seorang teman, dan seorang pemantau. Harapannya dari budaya positif ini, guru itu lebih ditekankan untuk menjadi seorang manajer, gitu. Kemudian lanjut kita ke keyakinan kelas. Dalam mempelajari modul ini, sebenarnya keyakinan kelas ini sesuatu yang asing, terdengar dalam telinga. Biasanya saya mendengarnya dengan kata aturan atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi kenapa sih kok dinamakan keyakinan, kenapa bukan peraturan? Jadi sebenarnya suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi murid-murid itu juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini, harus begitu. Gitu maksud dari keyakinan kelas itu. Kita lanjutkan, pembentukan keyakinan kelas. Itu bersifat abstrak.
Kemudian dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja supaya mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan. Nah, lanjut. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yang pertama contohnya itu seperti ini. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau benar, tapi kita harus mencari solusinya. Kemudian pernyataan yang kedua bisa seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu adalah cara kita untuk menstabilkan identitas murid tersebut, murid yang membuat yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi pernyataannya bisa kita lakukan dengan gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian segitiga restitusi yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita tanyakan seperti ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu itu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Itu menanyakan, itu tahapan segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ines Intania Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN. Ya, waktu itu waktu pembelajaran PJOK, ada 2 orang siswa yang berkelahi karena salah satu siswa itu menendang terlalu keras pada salah satu murid. Mas Dewa, ya. Tadi ibu lihat sampean kok bisa terus sama Mas Hari itu kenapa di lapangan? Karena saya ngebrak Hariri. Oh, sampai ngebrak Hariri. Hariri tadi marah-marah sampean, wajar nggak kalau dia marah? Wajar. Kenapa kok marah-marah hari ini kira-kira? Soalnya tidak terima sakit ya. Soalnya sakit kalau digebrak itu. Sampai juga kalau digebrak temen yang lain juga marah kan? Iya. Kira-kira yang dilakukan Mas Dewa ini salah atau betul? Salah. Harusnya gimana tadi? Oh, minta maaf ya. Minta maaf ke Karini dulu. Terus kira-kira kalau sampean ikut marah-marah ke Karini salah apa betul? Salah. Jangan diulangi lagi ya Mas Dewa ya. Soalnya kalau gebrak-gebrak itu juga sakit. Wong mainan sama-sama main sepak bola kok jadinya berantem ya. Nanti habis ini minta maaf sama Mas Kariri ya. Nanti berdua minta maaf, saling meminta maaf, saling memaafkan ya. Terima kasih Mas Dewa. Silakan kembali ke kelas. Mas Kariri, tadi itu lihat di lapangan kok sampean rame-rame sama Mas Dewa itu kenapa? Karena Mas Dewa ngebrak kaki saya, Bu. Oh, ngebrak kaki sampai waktu olahraga tadi, waktu sepak bola tadi. Terus sampean ngapain? Ini apa ngebrak kaki saya? Apa Pak? Ini kebetulan. Buang terus sampai ke kaki ya, sakit. Oh ya wajar kalau sampai marah ya wajar, soalnya sakit ya. Terus tadi sampai berkata kotor nggak? Sampai berkata kotor. Kira salah apa betul yang dilakukan Mas Kariri? Salah. Harusnya gimana? Berjangan sampai tidak mengatakan kata
ya nggak boleh bertengkar juga, harus sabar ya, ngomongnya baik-baik ke Mas Dewa. Habis itu, Dewa kamu ngapain kok gebrak-gebrak aku sakit, nggak perlu bertengkar ya, harus sabar, nggak boleh berkata kotor ya. Nanti Mas Dewa nanti minta maaf ke Riri biar semuanya clear selesai. Minta maaf nanti Mas Hariri memaafkan ya, memaafkan Mas Dewa ya, soalnya Mas Dewa mungkin nggak sengaja ngebelak Hariri. Oke? Terima kasih Mas Hariri. Nah ini Mas Dewa sama Mas Hariri sudah di kantor berdua. Tadi yang bertengkar, Mas Dewa tadi punya solusi untuk meminta maaf ke Mas Hariri. Dilakukan ya sekarang ya. Oke, ayo minta maaf. Minta maaf aku nggak ulangi lagi. Aku nggak ulangi lagi gitu lagi. Tapi aku nggak ulangi lagi. Bilangnya gimana Kak Riri? Ya nggak apa-apa kok, sudah tidak sakit. Sudah nggak sakit. Terima kasih ya. Jangan diulangi lagi ya Dewa ya. Soalnya sakit ngebrak-ngebrak teman itu. Cekluk. Ya, udah. Terima kasih, boleh kembali ke kelas. Kamu kok sedih, kenapa nak? Nggak bawa baju. Kak bawa baju apa? Baju batik merah. Baju batik merah. Oh seragam hari ini ya? Kenapa nggak bawa nak? Lucu apa tuh? Kabel. Gopo kabeh. Kenapa kok gopo tadi? Ini kesalahan ibu. Kenapa cepat dari ini pulang? Oh disuruh cepet-cepet. Terus? Pulang dari ini lali. Jadinya lupa. Oh gitu. Oh jangan diulangi lagi ya. Kira-kira kamu salah apa betul sih? Nggak bawa seragam itu? Salah ya? Salahnya apa? Kesalahannya apa? Nggak bawa? Nggak bawa baju. Lain kali jangan terburu-buru, disiapkan dari malam ya, biar sampai nggak lupa. Oke? Nggih pun. Halo Mas Dewa. Halo. Masih berantem sama Mas Kariri? Boten. Masuk. Udah Gimana? damai tentram. Sudah damai tentram. Kemarin sudah saling memaafkan ya. Tapi sekarang hari ini sudah males. Sudah males. Males kenapa? Oh nggak masuk. Ya bukan males, tapi nggak Kalau masuk. dia Oke, itu tadi adalah salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada saat ada masalah atau kasus di sekolah saya. Jadi kasus yang pertama tadi karena salah satu anak menendang terlalu keras kepada anak tersebut, jadi anak tersebut marah kemudian sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi sampai mau berantem. Jadi di situ saya menerapkan segitiga restitusi sehingga anak tersebut mengetahui kesalahannya, kemudian bersama-sama membuat atau menarik solusi. Jadi menemukan solusi bersama-sama. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu kasus anak lupa membawa seragam sekolah. Jadi dia tahu dia sudah melanggar peraturan sekolah, yaitu tidak memakai seragam pada hari itu, karena hari itu dia tergopoh-gopoh untuk berangkat ke sekolah karena sudah ditunggu sama mamanya, jadi dia lupa tidak membawa baju. Gitu. Kemudian yang terakhir ini ada pernyataan let's work together. Jadi tanpa kolaborasi yang baik antar warga sekolah, penerapan budaya positif ini tidak bisa kita lakukan. Jadi harapannya nanti dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, kita bisa membuat budaya positif di sekolah karena budaya positif ini tidak instan. Jadi harus kita lakukan secara terus-menerus supaya bisa berbudaya dan bisa kita lakukan terus untuk bisa membuat murid kita atau
membuat karakter murid kita sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada kali ini saya hentikan dulu presentasi saya. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung melalui video. Monggo. Nggih, Bulis. Monggo, sambil saya catat nggih, Bulis. Nggih. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Nggih, Bulis. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Apa yang harus kita lakukan? Nggih. Demikian. Terima kasih, Bulis. Nggih. Selanjutnya Bu Ika, monggo. Oke, terima kasih Bu Ines atau Bu Intan atas pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami para pendidik. Nggih. Di sini saya mau sharing sekaligus bertanya Bu sebenarnya. Biasanya kita kalau menghadapi anak-anak kan pasti ada reward seperti itu. Nggih. Nah, apakah menurut Bu Ines reward seperti itu efektif membuat anak menjadi disiplin? Kemudian kadang selain reward juga kita sering memuji, memberikan umpan baik ke anak-anak. Nah, apakah metode pujian itu juga bisa berhasil menumbuhkan motivasi ke anak-anak? Terima kasih Bu Ines. Terima kasih Bu Ika. Bu Atus tahan dulu nggih, saya jawab Bulis sama Bu Ika dulu. Nggih. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Bulis, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Baik, jadi untuk menciptakan, jadi pertama itu kita harus menciptakan iklim kelas yang positif. Jadi kita jadikan kelas kita itu sebagai lingkungan yang positif, kemudian mendukung pembelajaran dengan murid. Kemudian yang kedua kita kenali keberagaman murid kita. Oke, kita kenali keberagaman siswa, kemudian kita berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dan merasa diterima di kelas tersebut. Kemudian kita dorong kerjasama dan kita beri penghargaan antar siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Kemudian kita dengarkan, kita berikan perhatian kepada murid dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Jadi kita tidak boleh memilih siswa yang favorit, ini favorit saya, ini bukan favorit saya. Jadi lebih mendengarkan siswa yang favorit. Jadi kita harus menyamaratakan murid kita. Ya, kita harus mendengarkan semuanya. Begitu, please. Oke. Kemudian pertanyaan. Oke. Terima kasih atas pemaparannya. Sangat jelas. Insya Allah akan saya terapkan di sekolah. Oke, matur suwun Bulis. Apakah bisa membuat anak menjadi disiplin? Kemudian efektifkah kalau reward seperti itu dijalankan, nggih? Kalau menurut saya reward ini efisien mengubah perilaku murid itu dalam jangka pendek. Jadi anak itu tidak bisa termotivasi internalnya, jadi tidak bisa berlaku berkepanjangan begitu Bu. Jadi menurut saya reward ini bisa berlaku dalam jangka pendek saja. Karena perilakunya itu dilakukan karena hadiah, bukan tanggung jawab dia sebagai seorang siswa. Memuji itu juga boleh, asalkan spontan. Jadi pada saat itu, pada saat dia melakukan sebuah tindakan yang positif, kita puji. Itu bisa kita lakukan dengan spontan. Tujuannya itu untuk mengekspresikan emosi kita. Jadi, oh ya bagus sekali, seperti itu. Tapi bukan untuk dilakukan secara terus-menerus. Karena menurut saya ketika dilakukan secara terus-menerus, anak itu akan melakukan hal baik karena ingin dipuji. Kembali lagi ke motivasi perilaku manusia tadi,
dia melakukannya karena motivasi ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Begitu Bu Ika. Nggih, terima kasih Bu Ines. Berarti seperti pemberian reward itu memang menumbuhkan motivasi, hanya saja jangka pendek, sehingga motivasi internalnya tidak alami tumbuh, begitu nggih Bu? Begitu Bu Ika, nggih. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ines. Nggih. Bu Atus, monggo. Ya, terima kasih Mbak Intan telah diberi waktu. Saya hanya ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih dijelaskan secara rinci mengenai budaya positif. Untuk itu saya bertanya, mungkin untuk program yang akan datang di sekolah kita, Mbak Intan punya program apa untuk budaya positif ini? Karena Mbak Intan tahu sendiri kan, kalau di sini itu anak-anak ya seperti itu. Nggih, Ya. betul. Nggih Bu Atus, terima kasih. Jadi program budaya positif apa yang akan saya terapkan di sekolah. Jadi kebetulan tadi programnya tidak saya tampilkan di PPT. Jadi saya sampaikan langsung ke Bu Atus di sini. Budaya positif itu budaya yang bernilai positif. Jadi nanti di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Jadi kebiasaan yang sudah membudaya itu akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu perlu adanya motivasi intrinsik tadi dalam diri setiap murid gitu. Saat ini motivasi intrinsik tersebut kayaknya belum sepenuhnya dimiliki semua murid nggih. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan, namun ketika tidak diawasi, ketika di luar pengawasan kita, mereka pasti kembali lagi seperti semula gitu. Jadi program yang akan saya lakukan yang pertama tadi yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dalam pembelajaran saya lebih mengedepankan pembelajaran yang yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan seperti tadi segitiga restitusi seperti video yang saya tayangkan tadi. Ternyata segitiga restitusi ini ketika kita jalankan kepada murid-murid kita itu insya Allah berdampak baik. Jadi mereka mulai tumbuh, motivasi internalnya itu mulai tumbuh, tidak hanya ketika kita awasi tapi juga saat tidak kita awasi itu mereka paham, memahami apa kesalahannya, kemudian bagaimana cara solusinya itu seperti apa gitu Bu. Kemudian sudah itu saja Bu Atus. Jadi berarti yang pertama itu membangun motivasi intrinsik dulu ya Mbak ya. Betul. Yes. Seperti penerapan segitiga restitusi tadi yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, terima kasih Mbak Intan ya. Terima kasih Bu Atus. Apa ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu? Sampun? Cukup? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Semoga ilmu yang saya share pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dan kita sampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Matur suwun Bu Ika, Bu Atus, Bu Lis, Bu Desi, Bu Aldila, Pak Lutfi, Pak Fuad, Bu Timi, semuanya Pak Wanto. Tidak boleh
Kamu jangan sampai kena. Paham ya? Maaf. Tikus kamu boleh keluar. Boleh. Ya keluar. Masuk ke dalam boleh. Kalian jangan sampai kucingnya masuk. Ya. Kalau dia mau masuk di sana ini. Lo masuk ke sini. Langsung ke bawah. Nah, ya, seperti ini. Siap. Nah, jatuh, preset. Ulangi. Dalam. Rumahnya agak lebar. Posisinya tetap, nggak boleh jalan-jalan. Kalian semua. Mas Dewa, tadi ibu lihat sampean kok bisa terus sama Mas Hari ini, itu kenapa di lapangan? Karena saya gebrak Riri. Oh, sampai gebrak Riri. Riri tadi marah-marah ke sampean, wajar nggak kalau dia marah? Wajar. Kenapa kok marah-marah Riri kira-kira? Soalnya apa? Tidak terima sakit ya. Soalnya sakit kalau digebrak itu. Sampean juga kalau digebrak temen yang lain juga marah kan? Iya. Kira-kira yang dilakukan Mas Dewa ini salah apa betul? Salah. Harusnya gimana tadi? Oh, minta maaf ya. Minta maaf ke Riri dulu. Nggih. Terus kira-kira kalau sampean ikut marah-marah ke Riri salah apa betul? Salah. Jangan diulangi lagi ya Mas Dewa ya. Soalnya kalau gebrak-gebrak itu juga sakit. Wong mainan sama-sama main sepak bola kok jadinya berantem ya. Nanti habis ini minta maaf sama Mas Riri ya. Nanti berdua minta maaf, saling meminta maaf, saling memaafkan ya. Terima kasih Mas Dewa. Silakan kembali ke kelas. Mas Riri, tadi ibu lihat di lapangan kok sampean rame-rame sama Mas Dewa, itu kenapa? Karena Mas Dewa gebrak kaki saya, Bu. Oh, gebrak kaki sampai waktu olahraga tadi, waktu sepak bola tadi. Terus sampean ngapain? Ini kenapa gebrak saya? Kenapa, Pak? Ini Buang terus sampai ke kaki ya. Iya. Sakit. Oh ya wajar kalau sampean marah ya wajar, soalnya sakit ya. Oke. Terus tadi sampai berkata kotor nggak? Sampai berkata kotor. Kira salah apa betul yang dilakukan Mas Riri? Salah. Harusnya gimana? bertengkar sampai tidak mengatakan kata-kata. Oh, ya nggak boleh bertengkar juga, harus sabar ya, ngomongnya baik-baik ke Mas Dewa. Habis itu, Dewa kamu ngapain kok gebrak-gebrak aku, sakit? Nggak perlu bertengkar ya, harus sabar, nggak boleh berkata kotor ya.
Nanti Mas Dewa nanti minta maaf ke Riri biar semuanya clear, selesai. Minta maaf nanti Mas Hariri memaafkan ya, memaafkan Mas Dewa ya. Soalnya Mas Dewa mungkin nggak sengaja, ngebelak Hariri. Oke? Terima kasih Mas Hariri. Nah ini Mas Dewa sama Mas Hariri sudah di kantor berdua. Tadi yang bertengkar, Mas Dewa tadi punya solusi untuk meminta maaf ke Mas Hariri. Dilakukan ya sekarang ya. Oke, ayo minta maaf. Minta maaf aku nggak ulangi lagi. Aku nggak ulangi lagi gitu lagi tuh. Tapi aku nggak ulangi lagi. Bilangnya gimana Kak Riri? Ya nggak apa-apa kok, sudah tidak sakit. Sudah nggak sakit. Terima kasih ya. Jangan diulangi lagi ya Dewa ya. Soalnya sampai ngeberantem teman itu. Aku cekluk. Ya, ya sudah. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Ada. Kamu kok sedih? Kenapa nak? Nggak bawa baju. Kak bawa baju. Baju apa? Baju batik merah. Baju batik merah. Oh seragam hari ini ya? Kenapa nggak bawa nak? Itu apa itu? Kafe. Gopo kabeh. Kenapa kok gopo tadi? Ini soalnya ibu kenapa cepat dari ini pulang. Oh disuruh cepet-cepet. Terus? Pulang dari ini lali. Jadinya lupa. Oh gitu. Oh jangan diulangi lagi ya. Kira-kira kamu salah apa betul sih? Nggak bawa seragam itu? Salah ya? Salahnya apa? Kesalahannya apa? Nggak bawa? Nggak bawa baju. Lain kali jangan terburu-buru, disiapkan dari malam ya, biar sampean nggak lupa. Oke? Nggih pun. Halo Mas Dewa. Halo. Masih berantem sama Mas Kariri? Boten. Masuk udah Gimana? damai tentram. Sudah damai tentram. Kemarin sudah saling memaafkan ya. Tapi sekarang kali ini sudah males. Sudah males. Males kenapa? Oh nggak masuk. Ya bukan males, tapi nggak Kalau masuk. dia